Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita telah diberikan perkenan untuk menuntaskan ibadah kita di bulan Ramadan al-Mubarak di tahun 1439 Hijrah ini. Kita sangat bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian dan capaian-capaian kebaikan yang telah kita tenun selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita berdoa, bermohon dan mengucapkan pada seluruhnya seperti tadi telah disampaikan, dan juga rekan-rekan sahabat kita sering mengingatkan dengan kalimat-kalimat yang indah berisi permohonan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima dari kita semuanya seluruh amalan-amalan kita. Nah, hanya persoalannya adalah ada beberapa ciri-ciri yang kemudian oleh Al-Quran juga hadis-hadis Nabi SAW yang dilekatkan pada tanda-tanda penerimaan satu ibadah yang telah kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW itu menuntut pembuktian, tidak hanya sekedar dilihat atau diperhatikan. Kita memohon kepada Allah, ya Allah terima puasa kami. Apa tanda-tanda orang yang diterima puasanya itu? Saya pernah jelaskan dalam kesempatan khutbah Id yang telah berlalu bahwa di antara tanda-tanda penerimaan itu adalah ada konsistensi amalan-amalan kebaikan yang telah ditenun selama Ramadan, kemudian itu dikerjakan pasca Ramadan. Karena itulah ketika Allah kemudian menghadirkan nuansa takbir di Al-Baqarah ayat 185 itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya engkau memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala karena engkau telah mendapatkan banyak hidayah-hidayah, pedoman-pedoman selama Ramadan. Dan pernah kami sampaikan bahwa ketika menyebutkan kalimat hidayah, bentuk jamaknya itu hudan. Di antara kalimat hudan yang disebutkan dalam Al-Quran, pertama terkait erat dengan urusan-urusan ibadah ritual. Kita ambil misalnya kalimat pertama kata hudan dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan ayat kelima itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Perhatikan ayat 5-nya. Ulaika ada hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa itu ulaika ala hudan itu? Yaitu orang yang telah berlatih dengan amalan-amalan ritual sebelumnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Teman-teman perhatikan indahnya diksi Al-Qur'an, pilihan-pilihan kata yang dituang dalam bentuk kata kerja berubah dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari. Mudhari bentuknya progresif. Dalam bahasa Inggris itu punya 3 makna minimal. Ya, itu ada present, continuous, dan future. Ya, sekarang dikerjakan, terus berlanjut, dan di masa depan dia tidak berhenti. Ciri kata kerja dalam bahasa Arab yang mengalami perubahan bentuk progresif pada fi'il mudhari ini, maka awal kata kerjanya itu mendapat penambahan 4 kata atau 4 huruf. 4 huruf ini disingkat menjadi anita. Anita, hamzah, nun, ya, ta. Jangan bayangkan seseorang, ini huruf. Bismillah. Hamzah, nun, ya, ta. Ini hamzah, nun, kemudian ya. Saya tulis begini, kemudian ta. Ini paling singkat. Jika kata kerja asal itu mendapatkan penambahan huruf ini, salah satu di antara 4, hamzah, nun, ya, ta, maka berubah kemudian maknanya memiliki makna mudhari dengan 3 pemaknaan tadi. Sekarang terus berlanjut dan terus berlangsung sampai kapanpun ke depan. Present, continuous, dan future. Baik, misal akala makan,
Makan. Saya ingin katakan saya sedang makan, akan makan dan terus selama hidup saya akan makan. Tambahkan hamzah di depannya, saya. Jadi akul, nakul, kita. Yakul, dia. Takul, kamu. Syariba, minum. Syariba, minum. Saya ingin katakan saya sedang minum. Atau saya akan minum. Dan nanti pun selama hidup saya masih butuh minum. Kalau Anda ingin katakan saya, gunakan hamzah. A, singkatan dari ana. A, tambah A di depannya. Ini gampang sekali. Mudah, tinggal tambahkan A. Ini harakat depan, pindahkan ke sini. Cepat. Ini pindahkan ke sini. Sudah, jadi A ini mati. Jadi apa bunyinya? Baik, ashrab. Ya. Ini pindah ke atas, jadi ashrab. Ashrib pun tidak ada masalah, cuman yang paling tepat ashrab. Anda bilang ashrib, orang Arab masih paham. Tapi yang paling tepat ashrab. Baik. Misal, ashrab, saya minum. Ganti dengan kita, kami. Pakai na, ganti pakai na. Dari kata nahnu, singkatan. Tambah kemudian nun di depannya, harakatnya selalu fathah. Hamzah ganti dengan na. Jadi apa? Nashrab, kami minum. Kita minum. Anda misalnya dengan teman-teman sedang minum, Anda katakan nashrab, kami sekarang sedang minum. Dia minum, tinggal ganti pakai ya. Yashrab. Anda, kamu minum, tinggal ganti pakai ta. Tashrab. Yang ingin saya sampaikan adalah, titik poinnya, jika ada satu kata kemudian ditambah huruf anita, satu di antara empat ini, maka maknanya akan berubah secara progresif, baik itu kini, terus berlangsung, ataupun di masa depan. Ada konsistensi dari pekerjaan yang tengah dilakukan itu. Ini poinnya. Tahan, ini teori pertama. Dua, jika Anda ingin menunjuk pada kata tunggal, bentuknya saya, baik, maka diwakili oleh hamzah a. Saya, apa bentuk jamaknya? Kami. Kita, saya jamaknya kami, kita. Baik, di sini ada jamaknya? Ada ya. Baik, saya a. Nah, singkatan dari nahnu, kami, kita. Bentuk jamak dari saya itu kami, kita. Sekarang yang ini, ya dia artinya. Dia. Jamak dari kata dia apa? Mereka, dia itu orang ketiga tunggal yang sedang dibicarakan. Bentuk jamaknya mereka. Mereka. Di sini ada mereka? Halo? Ini cuma 4 kok Pak. Saya, kami, dia. Tinggal tak satu lagi. Ada mereka? Tidak ada, tulisannya aja tidak ada tuh mereka. Baik kan? Baik, cuman yang ini. Sekarang lihat. Tidak ditemukan saya jamaknya kami. Dia jamaknya mereka. Sedangkan yang ini maknanya bukan mereka. Ta itu artinya kamu. Kamu laki-laki atau dia perempuan. Kamu. Apa bentuk jamak dari kata kamu? Kalian. Baik. Bentuknya kalian. Perhatikan. Yang ini saya ada bentuk jamaknya kami. Tapi yang ini dia dengan kamu jamaknya mereka untuk yang ini dan kalian untuk yang ini belum ada bentuk jamaknya. Kalau Anda ingin jadikan bentuk jamak sederhana, tambahkan un di akhir katanya. Waw dengan nun. Un. Ini syariba, saya minum, ashrab. Kami minum, nashrab. Dia minum, yashrab, ya, kemudian sin, ra, ba, yashrab, yashrab. Mereka minum, tambahkan un di akhirnya. Tinggal ya plus un di akhirnya. Un. Jadi apa kalimatnya? Yashrabun. Ingat, setiap ada huruf terletak sebelum waw, itu umumnya harakatnya, umumnya u bacanya. Gak usah bingung. U. Ini waw. Sebelum huruf waw ada huruf misalnya, maka harakati ini baca dengan u panjang. Un. Misal, sod, ba, waw, nun. Yang ini pasti mati. Ini waw. Sebelum waw apa? Ba. Harakatnya apa? U. Selalu sebelum huruf waw, usahakan selalu pahami bahwa harakatnya umumnya akan u panjang.
Dhamma. Ini hurufnya apa? Jadi dibacanya apa? Bun. Kira-kira apa ini? Sobun. Apa artinya sobun? Sabun. Betul, sabun. Sabun itu dari bahasa Arab. Diserap dari bahasa Arab. Ya. Misal, sad, kemudian hamzah, begini, wawu, nun. Baca? Soun. Ya. Alhamdulillah. Ini contoh saja. Soun, bihun, ya, dan seterusnya. Baik. Kalau saya jadikan tadi yashrab tambah un, artinya siapa yang minum? Yashrab, dia minum. Yashrabun, siapa yang minum? Mereka minum. Saya, kamu minum. Jadi apa? Tashrab. Kalian minum. Tashrabun. Sekarang perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata dasarnya amana. Amana. Seperti ini jadi amana. Bentuk asalnya amana. Kemudian karena bertemu dua hamzah seperti ini, a satu hidup, satu mati. Amana beriman, yakin. Karena bertemu dua hamzah, satu hidup, satu mati, dijadikan satu biar tidak terlampau banyak tulisannya. Maka kemudian ditulis dengan satu bentuk huruf, diberikan tanda panjang di atasnya begini. Ini artinya asalnya ada satu yang hidup, satu yang mati. Berubah jadi amana. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei kalian yang telah beriman, kutiba alaikumusiyam, dulu saat Ramadan kemarin. Diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Tahan? Saat puasa kita dilatih untuk ibadah. Meningkat, dapat hidayah dari Allah. Hidayah satu, jamaknya hudan. Saat kita menunaikan puasa Ramadan, meningkat ibadah kita. Salatnya meningkat, infak meningkat, baca Quran meningkat, dapat hudan kita selama Ramadan. Lalu pasca Ramadan Anda mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita yang telah dikerjakan saat Ramadan dan amalan Anda semua. Apa ciri diterimanya? Maka perhatikan kata hudan dalam Al-Quran ketika disebutkan pertama kali di awal ayat itu dilekatkan dengan bentuk bukan bentuk fi'il madhi infinitif tapi mudhari. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tahan. Ya ayyuhalladzina amanu saat puasa. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bisa meningkat takwanya. Sekarang yang paling menarik, ini saat puasa. Saat Id, kemudian kita bertakbir, kalimatnya hudan. Pasca Id, selesai Ramadan, lewat dari Id, yang paling menarik adalah konsistensi itu dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, digabungkan kalimat hudan dengan kata takwa. Hudan ini disandingkan dengan kata takwa. Hudan lil muttaqin, al-muttaqin. Perhatikan sini. Ini kita puasa untuk mendapatkan takwa. Selesai puasa kita bertakbir karena mendapat anugerah pelatihan-pelatihan ibadah. Setelah itu diminta oleh Quran, buktikan kamu berhasil. Jangan cuma mengatakan semoga Allah menerima. Apa pembuktiannya? Maka tingkatkan hudan ini pasca Ramadan. Siapa ciri orang yang diterima dan meningkat itu? Maka diberikan isyarat dengan penyandingan kata hudan dengan orang takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang-orang takwa yang mendapat hidayah itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minun. Praktekkan ini. Alladzina, ini kata dasarnya amana. Ditambah ya di depannya. Diakhiri dengan un. Allah tidak mengatakan alladzina amanu, tapi mengatakan alladzina yu'minun bil ghaib wa yuqimun. Ada ya di depannya. Kemudian kaf, mim, waw, nun. Setiap ada huruf ya berarti Anita. Paham? Baik, setiap ditutup dengan waw dan nun menunjuk pada mereka. Tapi poinnya, setiap ada Anita, baik hamzah, nun, ya ataupun ta, ini menunjuk makna progresif dengan konsistensi amalan ibadah dengan kini, terus, dan dilakukan di masa depan. Jadi orang yang berhasil puasanya itu adalah orang yang bukan sekedar mengucapkan di lisannya taqabbalallahu minna wa minkum, tapi dia buktikan kepada Allah ada peningkatan-peningkatan ibadahnya pasca puasa. Yuqimunas shalah. Salatnya tidak berhenti saat Ramadan saja, tapi dia teruskan. Dan saya sering katakan saat kajian kita di Ramadan, bukankah kalimat salat yang di situ bentuk jamak tanpa batas? Jamak ghair mahdud. Kalau jamak terbatas itu salat fardu saja. Salat fardu saja.
Kalau cuman yang fardu, jangankan di Ramadan. Di luar Ramadan pun kita kerjakan. Sayang kalau Anda masuk di Ramadan cuman ngerjakan yang fardu. Makanya saat di Ramadan kan ditingkatkan ibadah kita bukan cuman fardu. Ada tarawih yang sunnah, ada syuruk Anda tunggu-tunggu di masjid, ada duha Anda kerjakan. Kata Allah jangan berhenti di situ. Pasca Ramadan teruskan lagi. Makanya pakai ya dan nun. Dan indahnya Allah tidak memanggil satu orang, tapi memanggil semuanya. Ya ayyuhalladzina, pakai alladzina. Pasca itu pakai alladzina lagi. Alladzina yu'minun. Imannya nguat, meningkat. Amalannya meningkat. Jadi tolong saya mohon kepada kita semua. Dan kita saling mendoakan. Saya mengajak diri saya dan kita semua. Buktikan bahwa kita termasuk orang yang berhasil itu. Buktikan. Jangan sekedar dikatakan taqabbalallah. Semoga Allah menerima. Nah doa itu saya katakan selalu bersanding dengan pembuktian. Jadi kalau doa Anda ingin dikabulkan oleh Allah, maka berikhtiarlah untuk membuktikan apa yang Anda harapkan itu. Ya Allah, jadikan saya seorang ahli Quran, penghafal Quran. Buktikan caranya menghafal Quran. Ya Allah, jadikan saya orang yang bisa berzakat. Buktikan. Cari pekerjaan yang halal dengan rezeki terbaik supaya Anda bisa berzakat. Ya Allah, jadikan saya orang-orang yang ahli puasa. Buktikan. Begitu datang Senin, Anda puasa. Kamis Anda puasa. Jadi kalau cuma di lisan tidak pernah Anda buktikan, mustahil Anda meraih apa yang Anda harapkan. Jadi saya tidak menginginkan ada di antara kita yang banyak mengungkapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Sampai WhatsApp ikutan, Facebook ikutan, Telegram ikutan, gitu kan? Bedakan apa yang kita tuliskan dengan tangan kita dan semua tulisan itu buktikan dengan seluruh tubuh kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menulis status taqabbalallahu minna wa minkum, maka tangan yang menulis status ini butuh pembuktian, sering digunakan dalam salat-salatnya. Gunakan dia untuk tahiyat, gunakan dia untuk menunjuk mushaf-mushaf, gunakan dia untuk memberikan infak. Ya, awas, yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Teruskan. Jika Anda sudah bisa menikmati itu, maka Allah berikan hadiah kepada kita di ayat kelimanya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Saya sering katakan, kata ala dalam bahasa Arab itu beda dengan kata fauqa. Ini apa? Spidol. Spidol di mana? Spidol di mana? Posisinya di atas meja, ya. Sekarang spidol di mana? Baik, di meja. Sekarang spidol di mana? Samping meja. Ini di mana meja? Di atas meja. Ini di atas, ini di atas. Kalau yang seperti ini, ingat ini detil sekali bahasa Arab. Yang seperti ini disebut fauqa namanya. Al-qalamu fauqal maktab. Spidol di atas meja, ada jaraknya. Tapi kalau seperti ini menempel, tidak ada jarak, maka dikatakan ala. Al-qalam ala al-maktab. Spidolnya nempel di meja. Perhatikan, ada orang-orang yang sholatnya ditingkatkan, infaknya ditingkatkan, baca Al-Quran ditingkatkan, dan terus dia tingkatkan tanpa batas. Dia tidak harus menunggu Ramadan. Pasca Ramadan dia tingkatkan lagi. Maka hadiah yang Allah berikan kepada orang ini, ulaika ala, bukan fauqa. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Maka semua petunjuk-petunjuk Allah itu, pedoman-pedoman yang Allah berikan kepadanya akan melekat dalam kehidupannya sampai ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda diberikan bimbingan saat Ramadan. Lisan mau berbohong, tidak mampu berbohong. Kenapa? Karena ada bimbingan Allah melekat pada lisan Anda. Silahkan cek. Pikiran mau berpikir jelek tentang tetangga, ditahan-tahan. Bahkan dilawan oleh Anda saat Ramadan. Tapi yang paling menarik, ada orang yang pasca Ramadan kehilangan semua nilai-nilai tadi. Di remnya seakan-akan blong. Saat Ramadan terkunci. Begitu selesai Ramadan, wah muncul gibahnya. Padahal baru hari pertama Syawal. Kok kamu kemarin puasa bisa ditahan? Aduh malu, sedang puasa. Malu. Jadi memang direncanakan semua itu, dikeluarkan semuanya pasca puasa. Ini yang jadi persoalan. Karena itu teman-teman sekalian, mari kita buktikan sekali lagi, maka orang-orang yang berhasil dengan doanya itu adalah orang-orang yang berjuang pasca Ramadan untuk konsisten meneruskan amalan-amalannya. Karena itu saya ingin mengajak di awal jumpa kita ini, mohon kita ayo periksa kembali capaian-capaian kita saat Ramadan, rencana-rencana kita. Kemarin Anda, saya, kita ingin menghafal Quran saat Ramadan, maka teruskan. Ya, kita ingin meningkatkan ibadah, teruskan pasca Ramadan. Dan saya tidak akan berhenti insya Allah. Saya akan terus kemudian memberikan semangat untuk kita semua. Kita mengajak, bahkan insya Allah dalam waktu dekat ini, sepekan ke depan,
kami sudah menyiapkan beberapa area-areanya. Kita akan menghidupkan semangat-semangat untuk mendekat kepada Quran dengan lebih real lagi. Nanti kami akan mengajak, dan Anda, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya di seluruh kawasan Indonesia, Anda yang sudah bersiap untuk menghafal Quran, dan sudah memiliki tempat, silakan siapkan tempatnya. Dan tidak usah diwakafkan, diberikan kepada kami, tidak. Karena kami tidak bertugas mengumpulkan aset. Anda saja yang kelola dengan teman-teman Anda. Anda yang di Medan, kelola dengan teman-teman di Medan. Anda yang di Padang, kelola dengan teman di Padang. Kita nanti linkkan menjadi satu, dan insya Allah dalam setiap kesempatan kami akan kunjungi. Saya ingin semangatnya bersama-sama. Ya. Kemudian mushafnya kita akan kirimkan nanti, supaya kita bersama-sama menghafal Quran. Dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua insya Allah. Taib, jadi itu yang ingin saya buka. Dan ini bukan tema kajian kita, tapi pengingat saja supaya kalimat taqabbalallah tidak manis di lisan dan tidak indah terukir dalam tulisan, tapi bisa dibuktikan dalam pembuktian amalan harian kita insyaallah. Siap kita berjuang dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua sampai kita wafat dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik ya, ingat pesan saya ini. Saya ingin tanya sebentar. Kalau ada seorang yang divonis mati oleh hakim di pengadilan, mengingat, menimbang, memutuskan si fulan begini, dengan pertimbangan sekalian dan tidak ada yang meringankan, kami berikan putusan hukuman mati, dan dieksekusi dia kemudian tanggalnya misalnya 1 bulan ke depan, atau bahkan ada yang belum diberitahu kapan dieksekusi, yang penting putusan mati. Saya mau tanya pada Anda sekalian, kalau posisi Anda saat itu yang diputus dengan hukuman mati, misal saja, bagaimana perasaannya? Sujud syukur? Baik, tahan. 1. 2. Apakah Anda akan lebih serius meningkatkan amal ibadah sejak saat putusan itu? Iya, saya belum teruskan, Anda sudah jawab tuh. Ya. Di psikologi kita sudah terbawa tuh ya. Baik. Jadi ya, begitu diputus hukuman mati, sudah Anda nggak akan ingat apapun. Pak, besok kerja? Tidak. Kenapa? Mati. Minum Pak, nanti aja. Kenapa? Mati. Astagfirullah, astagfirullah. Ibadah lagi, tobat lagi, macam-macam lagi. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dirinya akan mendapati vonis hukuman itu. Dia sadar bahwa kalimat itu menghunjam dalam jiwanya. Kamu tinggal menunggu waktu saja. Nah, mohon izin, mohon maaf. Hampir umumnya manusia tidak sadar bahwa dirinya sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sudah dapat vonis mati. Vonis wafat. Quran surah 3 ayat ke-185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa divonis akan wafat, mendapatkan maut. Quran surah 39 ayat 30. Bahkan Nabi divonis innaka mayyit wa innahum mayyitun. Muhammad, kamu akan kena vonis, akan meninggal. CM, ya, cewek calon wafat. CM calon meninggal. Wa innahum mayyitun, dan semua yang hidup itu mereka pun sama akan meninggal juga. Di sebetulnya kita sudah kena vonis, kita akan meninggal. Dan dahsyatnya hukum dunia masih diatur nih. Eksekusinya sekian. Waktunya kapan? Hukum Allah tidak memberikan waktu kapan Anda akan kembali. Jadi bisa jadi malam ini Anda pulang. Bisa jadi besok. Masih beruntung kita diberikan kesempatan Ramadan yang lalu. Ada sementara orang yang bahkan tidak mendapatinya. Jadi kalau Anda sudah diberikan Ramadan tahun ini, dan pasca Ramadan belum bisa jadi orang baik lagi, apa persiapan Anda untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Anda sudah kena vonis. Saya pun begitu. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka Allahu Akbar. Dan persiapan terbaik itu, buktikan diri kita menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pembuktiannya dengan 2 sisi. Sisi vertikal, tingkatkan ibadah kepada Allah untuk bekal surga terbaik kita. Dan sisi horizontal, bangun kemaslahatan di muka bumi dengan meningkatkan hubungan baik dengan sesama, bekerja yang baik, jaga rambu-rambu Allah. Itu yang bisa mengantarkan kita pada akhir terbaik setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipulang dari sini, tolong ingat-ingat saat akan tidur, Anda sudah divonis, dan boleh jadi malam itu menjadi malam terakhir dalam kehidupan kita. Jadi berusaha untuk istighfar. Makanya Nabi itu istighfar tiap malam, mau tidur istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paham ya? Halo? Tuh, mati. Sama dengan saya tuh, kita semua. Ya. Yuk, kita siap-siap. Karena itu, dengan persiapan itu hari ini kita berikrar insya Allah.
kita akan lebih baik untuk beramal, dan tidak ada amal yang baik kecuali didasari dengan pengetahuan. Untuk itu mari kita tambah wawasan kita dengan kajian-kajian kita saat ini, dan AKS untuk sesi Syawal sampai dengan akhir tahun 1439 Hijrah akan mengikuti kurikulum Al-Quran, khususnya terkait dengan pembahasan bab haji. Karena kita sudah masuk kepada bulan-bulan haji, maka kajian-kajian yang lain akan disesuaikan, porsi terbesarnya adalah kajian tentang pembahasan fikih haji. Ya, ini akan terbagi pada 3 bagian, karena akan mencakup kita semua, dan ini akan ada prakteknya. Bagian pertama, kalau Anda ingin menyesuaikan dengan mencatat atau mengingat, tidak ada masalah. 1, kita akan membahas tentang pengantar haji dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan bahasan ini sangat penting ya. Baik, saking pentingnya saya coba hapus dulu. Bismillah. Jadi nanti dalam kurikulum ke depan, sampai kita masuk nanti ke bulan Dzulhijjah, insya Allah kita akan bahas tentang bab haji. Ini yang kita utamakan. Yang lainnya, porsi lainnya mengikuti saja. Ya, pertanyaan-pertanyaan, isu-isu aktual itu nanti kita ikutkan pada sesi-sesi jeda dalam kajian ini. Ada 3 bagian yang kita bahas. Pertama adalah pengantar haji dalam Al-Quran atau muqaddimah bab haji. Karena sesi kita Al-Quran dan Sunnah Solution, maka basic kita hanya akan mengambil informasi dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW berdasar keterangan para ulama. Kedua, kita lihat esensi haji dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada orang sudah berhaji, bagaimana mengukur keberhasilan hajinya? Atau ada orang belum berhaji, tapi bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari nilai-nilai haji. Awas, hati-hati, karena nanti akan terjadi, dan sudah pernah terjadi, dan sering terjadi. Ada orang yang haji, tapi tidak mendapatkan esensi dari hajinya. Nilai-nilai haji yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis itu tidak melekat dalam dirinya. Kata Quran, kalau orang pulang pasca haji, dia harusnya begini. Tapi orang itu tidak sama dengan kriteria yang dimaksudkan. Bahkan yang paling menarik, berlawanan langsung. Kata Quran lembut, jadi kasar. Kata Quran baik, nampak buruk. Kata Quran sabar, jadi pemarah. Dengan catatan hal-halnya menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diberikan. Nah, yang paling menarik, ada orang, belum ada kemampuan untuk berangkat, dia masih berusaha, tapi dia mempelajari nilai-nilai haji, mempelajari esensi dan makna-makna terkait dalam ritual haji, lalu dia praktekkan dalam kehidupannya. Nanti saya tunjukkan pada Anda ayatnya, hadisnya, dan kisahnya. Bahkan ada orang yang sudah siap berangkat, Allah berkehendak lain. Tiba-tiba dia mengamalkan sesuatu sampai keluar kemudian kalimat bahwa hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang itu belum berangkat. Nanti kita lihat. 3, kita akan membahas tentang masuk pada tatanan praktek, fikih, spesifik manasik haji. Tuntunan ibadahnya. Ini pengantarnya, ini esensinya. Bagaimana mendapatkan haji seperti yang digambarkan di sini. Maka seperti ini nanti capaiannya. Bagaimana mewujudkan ini, seperti ini tata caranya. Khusus untuk yang ini, setiap tahun kami membuka insya Allah. Terbuka secara umum, gratis, tidak ada kaitan apapun dengan materi. Kita akan ada praktek pelatihan langsung di depan kita ini, dan kita siapkan miniatur-miniatur terkaitnya. Insya Allah dengan izin Allah kami sudah diberikan titipan, miniatur Ka'bahnya ada, kemudian beberapa bagian tanda-tandanya ada, dan setiap tahun kita buka bagi siapapun yang berminat untuk belajar. Baik yang akan berangkat di tahun ini, ataupun juga yang bersiap-siap berlatih kapanpun Allah panggil, insya Allah sudah siap menunaikannya. Paham sampai sini? Baik, jadi nanti 3 hal ini kita akan pelajari dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Baik, saya turunkan dulu dalil untuk pembahasan malam ini. Kita ambil yang ini dulu ya. Allah. 1. Bismillah. Kita ambil dalam Al-Quran dulu untuk hari ini. Quran, surah kedua, Al-Baqarah, ayat 196. Ini satu paket sampai ayat 203. 2, kita teruskan ke Quran surah ketiga Ali Imran ayat 97 di pertengahan ayatnya. 3, kita ambil Quran
surah ke-22 Al-Hajj, ayat ke-27-nya. Kita ambil 3 ayat dulu, karena 3 ayat ini nanti akan ada turunan-turunannya. Ini nanti ada turunannya, ini ada turunannya, dan seterusnya. Ya, 3 ayat ini saja dulu untuk pengantar. 1 ayat insya Allah kisaran 2 jam kita bahas. Baik. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197 dulu. Ya. Saya ingin mulai dari bulan Syawalnya, masuk kepada nanti pengantar umumnya, baru kemudian kepada detailnya. Saya tuliskan ini pengantar umum dari Al-Baqarah 196 sampai dengan 203 dengan turunan ke bawahnya. Saya mulai dari 197-nya dulu. Sekarang kita di bulan apa? Syawal. Syawal tanggal berapa? 14, 16, 15 ya. Ya silahkan nanti diputuskan sendiri ya. Baik. Teman-teman sekalian fokus. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ada ayatnya? Baik. Buka dulu di awal. Saya tidak sempurnakan sampai wattaquni, saya buka dulu dari awal ya. Lihat kalimatnya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Penunaian ibadah haji itu akan dimulai persiapannya pada bulan-bulan yang telah diketahui sejak dulu. Fokus baik-baik. Perhatikan cara menerjemahkannya. Penunaian ibadah haji itu akan dimulai persiapannya pada bulan-bulan yang telah diketahui sejak masa dahulu kala. Di orang Arab sudah tahu kalau masuk ke bulan-bulan ini berarti sudah bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji. Fokus pada kalimat ashhur, ashhurum ma'lumat. Kata ashhur dalam bahasa Arab itu jama' dari kata syahr. Ashhur jama' dari kata syahrun. Kalau disebutkan syahrun itu berarti 1 bulan. Dalam artian 4 pekan, 29 sampai 30 hari. 1 bulan. Kalau Anda ingin jamakkan lebih daripada 1 bulan, bentuknya lebih daripada 1 bulan, kalau kira-kira waktunya masih bisa dihitung dengan mudah, bilangan turunannya, baik harinya atau pekannya, maka bentuknya robah ke dalam bentuk formulasi seperti ini. Af'ul. Disebut dengan jamak illah namanya. Bentuk jamak, tapi masih mudah untuk dihitung. Misal, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, rubah ke dalam bentuk ini. Syahrun jadi ashhur. Tapi kalau sudah menunjuk pada bentuk jamak, yang bilangan turunannya, harinya, pekannya, jamnya, agak susah untuk dihitung dengan cepat, maka rubah kalimatnya dalam formulasi fu'ulun, syuhur. Jadi ada ashhur, ada syuhur. Misal, kita ambil Quran surah ke-9 ayat 36. At-Taubah ayat 36. Di situ ada kalimat syuhur. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Perhatikan kalimatnya. Inna iddatash syuhur. Sungguh jumlah bilangan bulan-bulan yang banyak itu, setahun kata Allah, saya tetapkan ada 12 bulan. Setahun 12 bulan. Jadi kalau bilangannya sudah banyak, misal, mohon maaf ya, 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan, 15 bulan, 17 bulan, 25 bulan, bentuknya robah dari kata ashhur jadi kata syuhur. Contoh, sebulan ada berapa pekan? 4 bulan. Baik, 4 pekan. 3 bulan ada berapa pekan? Masya Allah, sangat mudah sekali. Baik, 27 bulan ada berapa pekan? Sudah mulai berpikir ya. Sebagian tersenyum, ada yang tertawa. Baik, dan semua ekspresi menunjukkan segala hal yang terkait dengan perasaan. Baik, betul. Sekarang kembalikan sini.
Syahrun jadi ashur. Jadi kalau disebutkan ashur, itu nggak akan lewat dari hitungan-hitungan yang mudah. Paling 3, 4, 5. Tapi kalau sudah syuhur, banyak. Perhatikan begitu detailnya diksi Al-Quran. Saya selalu muncul kekaguman. Ini kalau bukan firman Allah, mustahil akan seperti ini. Ketika Anda diperkenalkan tentang waktu-waktu persiapan haji, kalimatnya menggunakan kata ashur. Bersiap untuk berangkat, sudah punya perbekalan, kalimatnya bukan menggunakan syuhur tapi ashur. Lihat kalimatnya al-hajju ashur. Orang-orang Arab dulu itu yang sudah punya persiapan haji, sudah punya persiapan untuk berangkat, maka waktu persiapan mereka berangkatnya bukan dimulai tepat di bulan hajinya, tapi beberapa bulan sebelumnya. Jadi kalau bulan haji kan bulan Dzulhijjah. Dzul itu yang punya, Hijjah haji, yang punya haji disebut bulan haji, bulan Dzulhijjah. Dimulai tanggal 9 wukufnya. Tapi kata Allah, orang Arab tuh punya kebiasaan, nggak semua berangkat tanggal 9. Anda bisa bayangkan, wukuf tanggal 9, semua berangkat tanggal 9. Semua berangkat tanggal 8 sehari sebelumnya. Apa yang terjadi kemudian di tempat itu? Ya, jangankan dulu lah, sekarang aja Anda bayangkan. Kalau semua orang berangkat nih seluruh dunia ke kota Mekah Al-Mukarramah, tanggal 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, 3 Dzulhijjah, maka berapa banyak kemacetan akan terjadi di terminal-terminal haji itu? Berapa banyak kepadatan akan terjadi? Berapa banyak penumpukan orang akan terjadi? Begitu indahnya Quran. Kalau sudah siap-siap Anda, sudah punya persiapan, siap bekalnya, maka persiapan berangkatnya jangan dekat-dekat ke waktu hajinya. Seperti orang dulu punya persiapan, mereka mulai dari beberapa bulan sebelumnya. Pertanyaannya, di bulan apakah mereka mulai berangkat menuju kota Mekah, supaya tidak terjadi kepadatan luar biasa dan nyaman mereka dalam mempersiapkan ibadah hajinya? Bulan apakah yang dimaksudkan? Bulan itu akan hadir kalimatnya setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian Bekasi. Dan kami bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang belum menunaikan ibadah salat Isya, dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk menunaikannya dan kekhusyuan dalam menjalaninya insyaallah. Kita lanjutkan kembali bahwa kesimpulan pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran isyarat pada setiap hambanya bagi yang kemudian memiliki persiapan-persiapan, sudah kemudian keinginannya memuncak, kerinduannya juga sudah siap untuk menunaikan ibadah haji, maka diminta untuk menyiapkan di waktu-waktu khusus sebelum keberangkatannya. Kapan waktu itu kemudian mesti disiapkan maksimal, maka ditampilkanlah kemudian di paparan surah Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Persiapan ibadah haji itu penunaiannya disiapkan di bulan-bulan yang telah diketahui. Jangan mepet waktu di bulan Dzulhijjah baru kemudian kita siap-siap untuk menunaikan itu semua. Maka kata ashhur jamak dari kata syahr. Syahr 1 bulan. Ashhur bentuk jamaknya tapi masih bisa dihitung turunan-turunannya. Baik, kapan kemudian itu dimulai? Mari kita urutkan dulu teman-teman sekalian, dan dari sini nanti kita akan telusuri sampai kehidupan masa bahkan sebelum Nabi SAW. Mari kita lihat. Tadi bulan haji itu di bulan apa? Dzulhijjah. Dzul itu pemilik, hijjah haji. Karena itu bahasa Indonesia dari kata Dzulhijjah itu terjemahan paling mudahnya bulan haji. Selesai. Syawal bulan Syawal. Ramadan bulan Ramadan. Dzulhijjah bulan haji. Oke? Ini bulan haji. Di tanggal berapa haji dimulai? Haji dimulai itu saat wukuf. Prosesi utamanya. Wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah. Oke? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kata Al-Quran, kalau Anda ingin berangkat menunaikan ibadahnya, Anda menyiapkan diri dengan baik, sudah siap persiapannya, maka fokus baik-baik sini.
Jangan mepet-mepet waktu baru berangkat. Banyak terjadi kesulitan-kesulitan nantinya. Ya, bisa kesulitan di perjalanan, bisa kesulitan dalam persiapan, bisa kesulitan dalam penunaian ibadah, dan hal-hal terkait yang lainnya. Maka siapkan ashhur, beberapa bulan sebelumnya. Tadi kita sepakati teman-teman sekalian, beberapa bulan itu turunan kata bentuk jama' yang lebih daripada sebulan tadi. Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, dan seterusnya. Sepanjang ini mudah atau masih memudahkan untuk dihitung. Nah sekarang sebelum Dzulhijjah apa? Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah? Baik ya, kita tulis dulu seperti ini. Tulisannya begini. Ibu kelihatan dari belakang? Oh tidak. Baik, saya hapus yang ini dulu. Ini saya hapus karena sudah tadi dituliskan. Baik, tulisannya seperti ini. Baik. Sekarang kelihatan. Alhamdulillah. Apa dibacanya? Qa'dah atau Qa'idah? Baik ya. Ini bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah. Dzulqi'dah. Qi'dah. Dzulqi'dah. Ki bukan ka tapi ki. Apa bedanya ka dengan ki? Kalau ka harakatnya fathah, ka. Kalau ki harakatnya kasrah, ki. Kalau qa'dah itu di gramatikal bahasa Arab, di ilmu nahwu nanti pembahasannya ada disebut dengan ism marrah. Ism marrah itu kata benda yang menunjukkan pada kegiatan yang cepat sifatnya, kilat. Jadi enggak lama. Qa'dah dari kata qa'ada. Qa'ada itu duduk. Kalau Anda kemudian berikan sifat duduknya cepat, tidak berlama-lama duduk, tidak terlampau santai. Misal tadi saya duduk begini, tiba-tiba saya ingat sesuatu, saya bangun. Cepat duduk, kemudian bangkit kembali. Itu qa'dah namanya, isim marrah, sesuatu yang cepat. Tapi kalau Anda kemudian jadikan duduknya santai, ya duduk dulu misalnya, Masya Allah, gak santai sejenak, kadang-kadang buka tutup gelas, ya. Misalnya atau minum kopi, minum teh dulu. Nah itu rubah harakatnya dari qa'dah jadi kasrah, qi'dah. Maka disebut dengan ismul hay'ah namanya. Ismul hay'ah itu kata yang menunjukkan pada aktivitas yang sifatnya lebih santai, lebih ringan. Ya. Nah, fokus baik-baik. Bulan ke-11 disebut bulan Dzulqi'dah. Bulan duduk-duduk santai, ringan. Kenapa disebut dengan qi'dah, santai, ringan? Karena umumnya orang-orang Arab yang aktivitasnya terbiasa untuk mereka berkelana. Kadang-kadang mereka, mohon maaf, pergi ke Yaman, ya, pergi kemudian ke Syam, ke Syria, ke Palestina untuk berniaga, berdagang. Mereka pergi merantau. Nah itu dikunjungi tempatnya. Yaman dikunjungi, Syria dikunjungi, Palestina dikunjungi, Damaskus dikunjungi. Nah khusus untuk musim haji, tempat yang dikunjungi itu orang-orangnya datang ke Mekah. Karena tahu semua orang akan berkumpul di titik Mekah. Orang yang ke Mekah itu di bulan haji tidak hanya untuk menunaikan ibadah. Ada yang niatnya berdagang, berniaga. Nanti diabadikan dalam Al-Quran. Nanti masuk di ayat 198-nya. Ada yang kemudian di musim haji datang memang khusus haji. Ada yang datang khusus untuk berdagang. Nggak percaya silahkan insya Allah nanti ya. Semoga Allah mudahkan bagi kita semua. Begitu Anda menginjakan kaki di tanah Mekah. Yang Anda akan pertama kali saksikan. Itu bukan talbiyah kadang-kadang. Apa yang Anda saksikan? Kadang-kadang orang di sekeliling mengatakan, murah. Bu haji, padahal haji aja belum. Silakan tukang tasbih, tukang ini. Mereka nggak haji. Rata-rata tidak haji. Ada segelintir yang berhaji, tapi umumnya tidak. Hanya untuk datang berdagang saja. Nah itu jangankan sekarang. Jauh sebelumnya masa-masa jahiliyah sudah ada kebiasaan seperti itu. Karena yang dikunjungi daerah-daerah itu datang ke kota Mekah, maka orang-orang Arab sekitaran Mekah memilih untuk duduk-duduk santai aja di rumah. Ngapain ke Yaman orang Yaman datang ke sini? Ya, maka datang mereka kemudian, maka orang sekitaran di dalam memilih untuk santai-santai saja. Santai, Masya Allah, ada yang minum teh, minum kopi, macam-macam. Maka bulan itu dikenal dengan bulan duduk-duduk santai. Dzulqi'dah. Kenapa santai? Menunggu orang datang di bulan haji ke depannya. Dzulhijjah. Baik, kapan volume orang itu datang mulai rame datang? Di bulan sebelumnya. Bulan sebelum Dzulhijjah dikenal dengan apa? Dzulqi'dah.
Bulan sebelum Dzulhijjah dikenal dengan Dzulqa'dah. Bulan sebelum Dzulqa'dah disebut apa? Syawal. Syawal. Sebelum ini disebut dengan Syawal. Syawal. Apa artinya Syawal? Nah, kalau tidak tahu katakan apa? Kita waktunya agak cepat. Saya setelah dari sini mau ke Banten. Jadi jangan banyak berpikir panjang. Terlampau panjang, saya pulang. Di sini, Syawal. Syawal berarti meningkat. Pertanyaannya apa yang meningkat? Karena irtafa'a juga meningkat, naik, meninggi. Apa yang meningkat? Ini seringkali para da'i-da'i kita, para ustaz, dan tidak sepenuhnya keliru sebetulnya, sering mengaitkan Syawal dengan Ramadan. Makna Syawal dengan makna Ramadan. Jadi kalau orang Ramadannya sukses, kemudian Syawal meningkat, meningkat ibadahnya, meningkat kebaikannya. Tidak sepenuhnya keliru sebetulnya. Cuman penting diketahui bahwa nama ini sudah ada sebelum perintah penunaian puasa. Di sebelum perintah puasa, nama Syawal sudah ada. Sebelum Nabi diutus, bahkan di zaman jahiliyah, nama Syawal sudah ada. Syawal Ramadan sudah ada. Cuman nilai-nilai ibadah yang dimaksudkan belum diturunkan. Misal, puasa Ramadan itu turun perintahnya di tahun kedua Hijrah. Hari Senin, tanggal 2. Hari Senin tahun kedua Hijrah. Di bulannya bulan Sya'ban. Tahun kedua Hijrah. Jadi baru tahun kedua Nabi hijrah ke Madinah. Tahun pertama, tahun kedua masuk bulan ke-8. Turun perintah puasa Al-Baqarah 183. Nah, sebelum turun ayat itu, Al-Baqarah 183, nama Syawal sudah ada. Nama Ramadan pun sudah ada. Cuman nanti ketika ayat itu turun sering dikorelasikan, dihubungkan dengan makna-makna Ramadan. Diseakan-akan orang yang Ramadannya berhasil meningkat kemudian nilai-nilai itu di bulan Syawal. Padahal asal katanya tidak ada kaitan dengan Ramadan. Karena Syawal itu secara bahasa bukan peningkatan-peningkatan kualitas, asalnya peningkatan volume, jumlah yang semakin banyak. Misal, ini misalnya gelasnya hanya 1. Tiba-tiba jadi 2, jadi 3, jadi 4. Sehingga saking banyaknya gelas di sini padat, mic tidak punya tempat. Kemudian juga ini misalnya tidak ada tempatnya. Anda datang tadi kan? Datang tadi kan agak mulai ya. Ada sepi gitu kan? Seperti ikan dibagi 2, ikan gurame, ikan gusepi ya. Baik, misal pada asar masih agak sepi tuh. Ya, ada gurame kan? Ikan gurame, 2 gusepi. Mulai ningkat lagi, masuk. Jadi padat masjidnya. Begitu padat, yang lain mau masuk, kurang mendapat tempat. Ada yang di luar, ada yang di depan, ada yang mendapatkan tempat masing-masing. Nah, ketika meningkat, volume itu semakin banyak, itu yang disebut dengan Syawal namanya. Kenapa bulan ke-10 disebut dengan Syawal? Karena terjadi peningkatan jumlah penduduk di daerah Mekah dan sekitarannya. Karena orang-orang yang tadinya dikunjungi, mulai datang mereka. Datang, sehingga volume penduduk Mekah meningkat. Maksud penduduk Mekah itu yang datang ke Mekah. Penduduk aslinya mungkin sekian ribu, yang datangnya lebih banyak lagi. Datang. Sehingga dipopulerkan oleh mereka Syawal. Mulai meningkat penduduk di sini. Semakin banyak yang meningkat, orang-orang tidak berpikir keluar. Sudahlah, saya duduk-duduk aja di rumah, nunggu mereka datang. Bulan ke-11 dikenal dengan Dzulqa'dah. Paham? Jadi sejak kebiasaan dulu, haji itu tidak dimulai di periode Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelumnya sudah dimulai. Sejak zaman Nabi Ibrahim, diperintahkan untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Beliau diajari cara manasik, bahkan berdoa kepada Allah. Nanti kita akan bahas di Al-Baqarah 128 itu. Wa arina manasikana. Ajarkan kepada kami ya Allah cara manasik itu. Sudah dimulai. Setelah Nabi Ibrahim muncul lagi sampai ke periode Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka sudah mulai berangkat, sudah mulai kemudian memadati area-area sekitaran Mekah. Itu dimulai pada umumnya di bulan-bulan Syawal. Berlanjut itu ke masa Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian berlanjut setelahnya sampai dengan kekinian. Kenapa tidak dimulai dengan Ramadan, Ustaz? Karena pasca nanti periode Nabi Muhammad SAW turun syariat, turun kewajiban puasa. Kebanyakan orang masih sibuk dengan penunaian ibadah puasa. Sya'ban sibuk menunaikan ibadah persiapan puasanya. Jadi pasca selesai menunaikan puasa Ramadan, maka dimulailah persiapan untuk menunaikan ibadah hajinya. Maka paling minimal kalau ayat itu kita tarik kemudian ke sini, dalam pertemuan kita saat ini, kekinian kita akan pahami
paling minimal. Kalau Anda ingin menyiapkan persiapan haji, minimal siapkanlah di bulan-bulan Syawal itu. Karena itulah taklim kita berdasarkan kurikulum Al-Quran ini, setidaknya saya sih mengajak kepada teman-teman para ustaz. Ya, karena ini sudah musim-musimnya mulai akan pemberangkatan, ada baiknya kemudian kurikulum pembelajaran itu diarahkan pada pembahasan yang dimaksudkan. Sehingga semangat hajinya menggelora, nilai-nilainya kemudian ada, disampaikan pada masyarakat, sehingga orang haji itu bukan cuma berangkat dan pulang. Ikan yang terjadi berangkat pulang. Perbedaannya berangkat peci hitam, pulang peci putih. Ya, tapi tidak ada nilai dalam hati yang merekat nilai-nilai kebaikannya. Dan saya sering sekali amati, mohon izin ya, mohon maaf. Dan ini satu pertanggungjawaban besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dititipi amanah travel dan sebagainya. Jangan Anda hanya menarik keuntungan dari sisi materi saja. Ada orang-orang yang telah menjual sawahnya, menjual kebunnya. Dan Anda dosa besar kalau mengabaikan mereka. Maka ajarkan kepada mereka cara ibadah yang baik seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pernah bermohon kepada Allah. Diturunkan tuntunannya. Ajarkan pada mereka tentang tempat-tempat di mana mereka akan tinggal. Di mana aksesnya. Kami pernah bertugas di Mekah tahun 2010. Datang umrah yang pertama teman-teman sekalian. Hajinya tamattu'. Umrah pertama, kemudian akan tawaf. Orang semua paham kalau tawaf itu di sekitaran Ka'bah. Ini kok tiba-tiba bisa ada di Jamarat tempat melempar jumrah. Gak pakai ke situ. Dan kami menjemput ke sana. Anda bisa bayangkan, ada yang nyasar ke sini, nyasar ke sana. Dan ada beberapa yang harus disampaikan sebelum pemberangkatan itu tiba. Apa itu yang harus disiapkan? Ini yang nanti kita akan bahas. Nanti saya akan coba bedah kemudian. Dan kita akan tampilkan, kita berikan peta-peta sekitaran Makkahnya. Jadi begitu Anda akan berangkat, Anda akan tinggal di sini. Jarak di sini, kemudian ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, sekian jaraknya. Masuknya dari pintu ini. Ini yang sedang ada perbaikannya. Jalur ke sini akan padat. Kalau Anda datang di gelombang yang pertama, kemungkinan besar Anda akan ke Madinah dulu. Kalau di Madinah sekitaran ini hotelnya, tempat-tempatnya begini, pintu masuk di sini areanya begini, titik pertemuannya tentukan mau di mana dari sejak sekarang. Kalau Anda di Mekah, mana daerahnya? Aziziyah kah, Masfalah kah, Mahbas Jin kah? Kalau Anda sekitaran Mahbas Jin, itu area ring 1, Anda nggak akan mendapatkan sabko, bis yang mengantar ke masjid. Tapi bisa numpang, karena terminalnya ada di area situ. Di mana tempatnya? Jam berapa dia ada? Siapa petugasnya? Apa bajunya? Kalau tersesat kemana menanyakannya? Dan kalau bisa tuh teman-teman buat kosakata dasar untuk bertanya di sana. Jangan cuma tanya untuk masalah belanjaan aja. Kam, berapa, murah. Saya katakan Anda kalau mau nyari sesuatu banyak di musim haji itu. Ini sudah bisa Anda siapkan bahkan sebelum berangkat listnya apa saja. Oh ini yang ada di Mekah, kalau nggak ada di Madinah. Nggak ada di Madinah di Jeddah. Nggak ketemu di Jeddah Ustadz, Tanah Abang. Banyak. Tanah Abang banyak. Ya. Jadi ada yang harus kita rumuskan gitu. Dan itu nanti kita tampilkan insya Allah untuk memudahkan. Belajar kosakata. Jika kalau tersesat bisa nanya, Afwan, maktab, aina. Anda bisa satu aina aja. Bahagia Anda itu. Mudah. Ya, aina. Hotel aina. Di mana hotel saya? Sesat. Anda tunjukkan, diberitahu. Kalau Anda tidak punya persiapan itu capek. Mau ke toilet, gak tahu toilet. Hammam, selamat Anda di situ. Nggak tahu susah. Ya, ada di antara kita tuh ahli Quran luar biasa, itu pengalaman luar biasa. Tersesat dia, udah capek, bingung ketemu askar. Dia bisa bahasa Arab juga tidak, askar nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi ya cuma sehari-hari dengan Quran mendampingi dia, masya Allah. Muncul tiba-tiba di benaknya, Pak, ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus ke hotel. Dia kasih gelangnya itu. Ini kisah luar biasa gitu, benar. Dan askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, kasih tahu bingung. Ya udah, askarnya pun hafal Quran, dia teruskan. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu ikuti yang ini, ghairil maghdub ke sini kamu bermasalah, waladdallin ke sini tersesat. Lurus. Ikuti. Nah, itulah salah satunya. Paham ya? Jadi minimal kita ikut ta'limnya ini ada persiapan. Kalau memang ada beberapa bagian belum kita siapkan, maka yang lainnya bukan berarti kita harus tinggalkan. Hati-hati. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, itu kaidahnya. Sesuatu yang nggak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan keseluruhannya. Saya belum berangkat tahun ini, tapi bukan berarti Anda nggak mesti belajar. Karena Anda nanti akan mendapatkan satu keterangan luar biasa di Quran. Karena boleh jadi kita mendapat undangan untuk pemberangkatan itu. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus ketahui pembahasannya. Nah, kita akan turunkan itu. Nah sekarang
Kita diminta siap-siap di bulan Syawal, paling minimal. Siapa yang diminta siap-siap itu? Itu poinnya. Siapa sebetulnya yang diundang untuk haji itu? Ada banyak orang berkata orang mampu, Ustaz. Tapi yang dimaksud Quran siapa yang mampu itu? Bagi siapa berlaku undangan itu? Apakah dia hanya berlaku bagi orang yang sudah tercatat materinya semakin meningkat? Atau orang yang punya kekuatan kuat? Atau justru ada orang-orang yang tidak masuk kategori yang pertama, tapi dia yang kemudian didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat seperti apa turunan-turunan penjelasan dalam Al-Quran seperti yang dimaksudkan. Baik, kita mulai dengan Quran surah ke-22 Al-Hajj, langsung surahnya disebut dengan surah haji. Ayat ke-27. Bismillah. Yang ini saya hapus ya. Sudah kelihatan. Ini kajian spesial, jadi saya pun spesial sambil menghapus. Ya. Biasanya ada Mas Asikin ya, alhamdulillah. Hari ini beliau sedang merenungkan ada nilai-nilai kebaikan. Baik, ini sudah ya, saya hapus. Wa adzin fin nasi bil haji. Saya ambil awal kalimatnya dulu, awal ayatnya. Wa adzin. Ini poinnya, saya garis bawahi. Kemudian kalimat keduanya, innasi, saya tuliskan annasnya dulu, saya potong ya, untuk memudahkan bahasan. Yang ketiganya, bil haji, ini. Poinnya. Ini saya pecah, wa adzin innasi bil haji, ini nas, kemudian adzin, untuk menunaikan ibadah haji. Fokus. Tulisan ayatnya. Sudah? Ya'tika rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik dan seterusnya ayat. Kita mulai, perhatikan bahasannya. Wa adzin, dan undang, panggil. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menurunkan satu ayat. Wa adzin, dan panggil, umumkan, undang. Adzin itu punya banyak turunan makna dalam bahasa Arab. Bisa panggil, bisa berarti undang, mengundang. Bisa berarti mengumumkan, sampaikan, umumkan. Panggil, undang, umumkan. Saya ulang. Adzin, panggil, undang, umumkan. Orangnya yang melakukan itu, kemudian Allah firmankan, Muhammad SAW, panggil, undang, umumkan. Begitu Nabi menyampaikan, ayo haji, ayo haji, ayo haji. Maka orang yang menyampaikannya disebut dengan muadzin namanya. Muadzin. Yuk, ada undangan. Pengumuman, ada undangan. Cepat. Sampaikan, umumkan, undang. Pertanyaan saya, siapa yang mengundang? Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di sini kemudian muncul kalimat bahwa haji itu undangan siapa? Allah. Dalilnya Quran surah ke-22 ayat 27. Haji undangan Allah. Ini poinnya ya. Ingat betul baik-baik. Siapa yang diundang? Ini persoalannya. Siapakah yang diundang menunaikan ibadah haji itu? Wa adzin fin nasi. Kata Allah, undang, sampaikan, umumkan. Umumkan, sampaikan, undang. Fin nasi. Kalimatnya menggunakan kata nas. Apa artinya nas? Bukan sekedar manusia. Saya sering kali sampaikan bahwa manusia, katanya dalam Al-Quran sering diungkapkan dengan banyak nama. Ins, manusia. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Insan itu manusia. Hal ata 'alal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan. Tapi kenapa panggilan haji menggunakan nas? Bukan insan, bukan ins. Nas disebutkan dalam Al-Quran setidaknya 241 kali. Kalau disebutkan kata nas, berarti yang ditunjuk adalah manusia secara umum tanpa batas ruang dan waktu. Jadi kewajiban haji bukan menjadi periode di masa Nabi Muhammad SAW saja. Sepanjang setelah itu ada manusia beriman kepada Allah, mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, dan kaidahnya sepanjang tidak dikhususkan dengan spesifikasi tertentu, maka dia berlaku umum.
mau yang merasa kaya, mau yang merasa cukup, mau yang merasa biasa-biasa, maka panggilan ini berlaku untuk seluruh kategorinya. Saya dipanggil, Anda dipanggil, kita semua dipanggil. Tak peduli status Anda apa. Apakah Anda pekerja honorer? Apakah Anda pekerja tetap? Apakah Anda pengusaha? Anda dokter, laki-laki, perempuan. Sepanjang Anda manusia, maka Anda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, haji. Untuk seluruh kalangan manusia. Manusia dengan segala turunan ruang dan waktu yang mau memenuhi panggilan ini. Mukallah. Kita manusia bukan? Manusia. Kalau kita manusia berarti panggilan ini berlaku untuk kita atau tidak? Berlaku. Tayyib. Pertanyaannya, apakah semua yang dipanggil mau memenuhi panggilan? Kenapa? Tahan. Siapa yang mau haji boleh angkat tangan? Yang mau haji boleh? Turunkan lagi. Apakah semua yang diundang mau memenuhi panggilan? Kenapa berubah? Tadi tidak, sekarang mau. Nah, ini terjadi keanehan. Banyak orang ingin menunaikan haji, ingin, tapi ketika diundang, dia sendiri tidak memenuhi undangan. Jangan yang tinggi-tinggi dulu deh, kita yang biasa-biasa dulu. Karena dalam fikih ibadah itu nanti ibadah setidaknya dibagi 3 bagian. Ada ibadah fisik yang tidak menggunakan harta. Pada umumnya, seperti sholat. Sholat kan nggak ada orang sholat bayar. Ya, masuk kalisan, Bapak mau berapa rakaat? Duhurnya? Masya Allah. 4 Pak, tambah sunnah? Iya, sunnahnya berapa sebelumnya? 4 Pak, setelahnya 2, baik. 4 yang wajib dikali 10.000 Pak ya, 40.000, yang sunnah kali 5.000 Pak, 4 kali 5 20.000 juga, ya kemudian 4 kali yang 2 5.000 10.000 ya, 50.000 tambah 40.000 90.000 Pak. Nggak ada orang sholat bayar. Maka sholat dikenal dengan ibadah fisik namanya. Ibadah fisik. Ada yang kedua ibadah harta. Zakat, harta. Infak, harta. Dan kadang-kadang fisik Anda tidak harus terlampau kemudian kuat untuk bisa menyampaikan itu. Ada yang nitip ke masjid. Sekarang hampir jarang ditemukan ada orang berzakat disampaikan dengan tangannya langsung. Putar-putar Bekasi untuk berzakat. Zakatnya berapa? Kalau masih 10.000 di jalan ditemukan. 100 juta muterin Bekasi. Nyampaikan. Hampir jarang ditemukan yang seperti itu. Paling ringkas titipkan pada amil yang fokus menyampaikannya. Ada lembaga ini, lembaga itu. Sampaikan ibadah terkait dengan harta benda saja. Nah, baik itu terkait dengan fisik ataupun harta, itu tetap ada panggilannya. Bukankah sholat kita dipanggil? Coba lihat panggilannya. Lihat sama-sama yang manggil muadzin. Panggilannya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zakat ada panggilannya. Quran surah 9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambil dari harta-harta mereka yang sudah siap berzakat sebagai bagian dari zakatnya. Memberikan nilai-nilai kebaikannya. Ada panggilan. Ada orang manggil, ada yang mendatangi, ada petugas, manggil. Tapi apakah setiap orang yang dipanggil sholat itu mau memenuhi sholat? Ini saya baru bicara fisik nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah tahu. Oh, Masya Allah. Yang panggil azan jawabannya sudah tahu. Silakan. As-salatu khairum minan naum. Masih nonton bola aja. Wah, kayaknya Jerman menang nih, Wah, menangis. Kalah pulang langsung kan. Dan seterusnya. Teman-teman sekalian, mohon izin, maaf ya. Kita berbicara pada yang ringan nih. Sholat itu panggilan fisik, ibadah fisik. Zakat panggilan harta. Haji itu menggabungkan keduanya. Haji itu ibadah fisik dan harta. Karena ketika Anda akan berangkat menunaikan ibadah haji, mustahil kalau tidak ada perbekalannya secara harta. Anda harus menyiapkan ongkos berangkatnya. Naik haji kan Anda nggak bisa jalan kaki ke sana. Yang jalan juga nanti ada biayanya di jalan. Anda butuh makan, butuh minum, butuh macam-macam. Tapi fisik juga sama. Nyampe di sana harta banyak. Tapi nggak semua Anda bisa bayar. Wukuf, harta banyak. Mas sini 100 juta ya, wukufin. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Anda mau sebanyak apapun, status Anda sehebat apapun, Anda mesti menunaikan secara fisikal di sana. Secara fisikal Anda tunaikan. Karena itu dia gabungkan antara ibadah fisik dengan ibadah harta. Anda bayangkan, orang yang ibadah fisik saja mesti direspon seruannya. Orang yang ibadah harta saja mesti berusaha mewujudkan hartanya. Anda ingin berzakat, kalau nggak punya yang dizakati mau pakai apa? Makanya kalau orang ingin zakat itu tingkatkan kerja kerasnya. Ayo kerja yang benar. Begitu dapat pekerjaan, salarinya meningkat, gajinya didapatkan, keluar bagian zakat, cita-cita Anda tercapai. Kalau Anda nggak kerja, nggak berusaha, mustahil Anda bisa zakat. Apalagi Anda bisa infak. Kalau azan cuma didengar, tidak direspon, tidak siap-siap, tidak wudhu, tidak menghadap kiblat, bagaimana Anda bisa sholat?
Sekarang Anda mengatakan ingin haji, Allah panggil Anda. Dan panggilan itu menggabungkan antara ibadah fisik dengan ibadah harta. Kalau kita tidak bersiap sebelumnya, bagaimana bisa mewujudkannya? Haji itu tidak mungkin diwujudkan dengan angan-angan. Butuh persiapan. Semua ibadah punya persiapan. Nikah itu persiapan. Yang belum nikah, orang siapkan. Yang belum sholat untuk tahajud malam, siapkan. Bahkan mau tahajud pun malam Anda siapkan. Pasang alarm sekian kali. Targetnya jam berapa bangun? Jam 3, alarm jam 2. Yang kedua jam 2:04. Yang ketiga jam 2:30. Ya kan? Alarm pertama, matikan alarm kedua. Alarm kedua siap-siap. Alarm ketiga masih ngantuk. Masya Allah. Bangun paksakan jam 3. Salat 2 rakaat. Witir 1 rakaat. 3 rakaat. Tidur lagi. Bangun jam 7. Ya. Lumayan. Nah itulah. Jadi ada banyak hal, ada yang harus dibiasakan sehingga bisa nyaman. Kalau Anda tiba-tiba ujuk-ujuk berangkat, 3 hari sebelum haji berangkat, gak ada persiapan, mustahil. Mustahil. Karena itu teman-teman sekalian, berita baiknya adalah kita semua dipanggil. Dan panggilan ini membutuhkan respon dari kita. Kalau cuma iya pengen, bukan Anda aja. Semua orang pengen. Tapi apakah semua yang pengen itu memiliki persiapan untuk mewujudkannya? Karena itulah teruskan ayatnya, jangan berhenti sampai di sini. Pindahkan ke Ali Imran ayat 97. Ya, masuk ke pertengahan ayatnya. Anda langsung ke tengah. Kalau mau baca dari awal silakan. Fihi ayatun bayyinat, kan? Dan seterusnya langsung ke pertengahan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada ayatnya? Baik. Baca dari awal, fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Saya simpan kalimat walillahinya, fokus. Dan kerjakan karena Allah. Kalau mau diterjemahkan dalam bentuk hak, walillahi, dan hak Allah kemudian yang berlaku untuk manusia. Kalau hak Allah berarti kewajiban kita. Kalau hak kita berarti kewajiban Allah. Hak Allah untuk mendapatkan penyembahan dari kita dalam bentuk ibadah. Hak Allah menerima ibadah salat kita. Hak Allah menerima ibadah kemudian haji kita. Hak Allah menerima kesungguhan puasa kita. Kewajiban kita sungguh-sungguh dalam salat. Sungguh-sungguh dalam puasa. Hak Allah disembah, kewajiban kita menyembah. Kewajiban kita menyembah, hak kita mendapatkan pahala. Jadi setelah kita salat, hak kita dapat pahala. Kewajiban Allah memberikan pahala kepada kita. Dia ada hak Allah berlaku untuk hamba, ada hak hamba berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam pembahasan bab tauhid dan fikih nanti ada yang disebut hakul ibad 'alal ma'bud wa hakul ma'budi 'alal ibad. Hak hamba kepada Allah, kewajiban Allah kepada hamba. Hak Allah kepada hamba, kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah katakan walillahi 'alan nasi, dan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini hak saya nih. Bagi setiap manusia wajib hijjul baiti untuk menunaikan ibadah haji. Paham? Nah, dari sini kemudian ulama menyimpulkan hukum haji itu wajib hukumnya. Seperti wajib menunaikan salat, seperti wajib menunaikan zakat. Cuma turunan-turunan spesifiknya berbeda. Salat wajib, kewajiban salat tidak sama dengan nilai kewajiban zakat. Turunannya berbeda nanti. Kalau salat nanti hampir tidak ada toleransi, zero tolerance. Zero tolerance. Baik nggak punya harta saat ini atau punya, tetap salat. Anda berdiri, sholat. Gak bisa berdiri, duduk, tetap sholat berlaku. Gak bisa duduk, berbaring, silahkan. Qu'udan. Ya, Quran surah keempat ayat 103. Ya, fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Anda gak bisa berdiri, duduk. Tidak hilang kewajiban sholat. Anda gak bisa duduk, berbaring. Berbaring masih sulit bergerak dengan isyarat. Isyarat susah begini, dengan mata berkedip selama masih sadar. Mata gak bisa berkedip, ya kami sholatkan. Siap-siap. Ya. Jadi semua turunan ada. Ada semua turunan, tapi zakat berbeda. Zakat berbeda. Belum ada sampai nisabnya, belum berlaku. Haji wajib, tapi sama-sama wajib, cuma turunannya berbeda. Maka disatukan nanti di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Langsung malaikat yang mengkonfirmasi kewajiban ini. Ya, kepada Nabi SAW. Mal Islam, kata Nabi, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, sekarang bagaimana kewajiban itu bisa kita wujudkan? Ini poin utamanya. Dan saya melihat bahwa seringkali menurut saya ada yang kurang maksimal dalam memahami kalimat ini.
Ada yang kurang maksimal. Saya tidak mengatakan salah, tapi kurang maksimal. Perhatikan ayatnya. Walillahi haq Allah 'alan nasi, bagi setiap manusia yang beriman kepada Allah, yang mau mendekat kepada Allah. Baik, fokus hajjul baiti, untuk menunaikan ibadah haji. Man istata'a. Siapa yang mau menunaikan ini? Kata Allah, saya undang nih. Ketika saya undang, hak saya untuk mendapatkan undangan dari kalian semua itu, untuk datang. Kewajiban kalian datang memenuhinya kepada saya. Tapi apakah semuanya akan memenuhi kewajiban itu? Kata Allah, man istata'a ilaihi sabila. Semua manusia saya undang, tapi tidak setiap manusia mampu mewujudkannya. Siapa yang bisa mewujudkan itu? Man istata'a ilaihi sabila. Satu man. Allah tidak mengatakan alladzina, man. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina. Saya ulang sini ya. Ini haji. Undangan siapa? Undangan Allah. Kepada siapa? Manusia, nas, manusia. Baik. Kemudian lihat sini. Siapa di antara kalangan manusia ini yang kemudian diundang oleh Allah Subhanahu wa taala? Hak Allah ini untuk menerima orang-orang berhaji. Kewajiban manusia ketika diundang memenuhi undangan ini. Tapi apakah setiap orang yang diundang oleh Allah memenuhi undangan ini? Baik, perhatikan. Kata Allah, man istata'a ilaihi sabila. Saya undang secara umum semua untuk berhaji. Tapi di antara sekian banyak itu ada orang-orang yang ingin memenuhinya. Man. Man. Bukan alladzina tapi man. Kedua, istata'a ilaihi sabila. Hi-nya kembali kepada haji. Sabila. Fokus. Man ismun mausulun yadullu 'ala al-fardiyatil 'ammiyah. Kata sambung yang menunjuk subjek atau objek yang menunjuk pada setiap personal tanpa batas. Seakan-akan Allah ingin katakan, saya berikan keadilan pada siapapun tanpa batas. Setiap personal. Semua manusia saya undang. Siapa ya Allah? Setiap personal kalian. Sepanjang kalian manusia. Kau manusia? Ya ya Allah, saya undang. Saya laki-laki ya Allah, datang. Saya perempuan ya Allah, datang. Saya rasanya bukan laki-laki, bukan perempuan. Pastikan dulu kamu siapa. Kalau kamu laki-laki, ayo. Kamu perempuan, iya. Tapi kalau kamu tidak jelas, saya tidak mengundang yang tidak jelas. Karena sifatnya man. Man itu menunjuk pada yang jelas. Gak ada sifat yang menunjuk bukan laki-laki, bukan perempuan. Anda siapa? Karena manusia itu cuma dua. Kalau bukan laki-laki, berarti perempuan. Itu aja. Makanya ketika ada yang menemukan belum jelas pada dirinya, diminta diperjelas. Ayo diperjelas. Seperti apa gambarannya? Paham ya? Sudah. Ya. Saya niat Pak, dulu ada razia itu. Malam-malam tangkap sama polisi, diinterogasi. Bawa. Siapa kamu nama? Nia Pak. Siapa? Nia Pak. Yang jelas siapa? Kurniadi. Nama panjangnya. Dan sini. Man, personal. Anda laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, sepanjang masuk kategori berangkat. Baik ya? Siap. Saya undang kata Allah. Saya nggak bedakan. Mau kamu merasa orang kaya, kamu merasa orang cukup, kamu merasa dari Amerika, merasa super power, power kamu ada di situ supernya, nyampe ke sini sama. Kamu orang Indonesia, kamu orang Afrika, nggak ada bedanya. Silakan datang kepada saya kata Allah. Baik, tapi yang paling menarik, siapa yang akan datang itu? Man istata'a. Kata man kemudian disandingkan dengan kata istata'a. Di sini kemudian awal mula pemahaman mesti disempurnakan. Sementara orang melihat terjemahan kemudian disimpulkan bahwa man di sini orang yang istata'a punya kemampuan. Orang mampu. Mampu. Nah, dan ini sering digambarkan spesifik mampu ini kepada kondisi harta. Mampu hartanya. Ada hartanya. ONH berapa sekarang? Baik, porsi 25 juta. Dilengkapi kurang lebih lah 35 juta. Bapak Ibu sekalian saya sampaikan sekarang ya. Mohon izin baik-baik nih. Ada banyak orang yang lebih hartanya daripada 35 juta. Bahkan ratusan kali lipat. 350 juta. 3,5 miliar. Ada yang triliunan. Sampai sekarang harta itu belum mampu mendorong dia untuk menunaikan ibadah haji. Jadi dia nggak masuk kategori ini. Fisik. Oh iya, ini hartanya ada tapi fisiknya belum memungkinkan. Nggak bisa berangkat. Demi Allah saya katakan. Ada orang merasa sehat nggak berangkat. Orang sakit datang. Dan ketika datang pulang sembuh. Ada.
Dan kami sering menangani Bapak Ibu sekalian. Waktu saat berhaji, Masya Allah. Ada yang muntah-muntah sekian, kata dokter ini udah nih, selesai. Selesai, Masya Allah. Berangkat ke sana. Dia udah nyiapin sampai kain kafan mau berangkat karena divonis, udah selesai. Berangkat sampai ini, kapan saya nih, dengan ihramnya dan sebagainya. Kalau wafat, sudah ikhlas keluarga dan sebagainya. Tapi kan urusan kematian bukan urusan manusia. Vonis Allah tidak sama dengan vonis manusia. Allah berkehendak, terjadi itu semua. Allahu Akbar, ini nyata di hadapan kami langsung ceritanya dengan pembimbingnya. Anda tahu apa yang terjadi? Muntah darah, tawaf. Tapi saya ingin sempurnakan. Kemudian di Muna, ada yang menyebut Mina tapi lebih tepat Muna. Jadi mabit di Muna, kemudian ada yang nafar awal dia pengen sempurnakan, saya nafar thani aja. Terus, wah ternyata mau berikutnya masih hidup juga. Mau berakhir masih hidup, sampai akhir musim haji hidup juga. Pulang ke Indonesia, ini nyata orangnya masih hidup. Sampai saya bicara terakhir, mudah-mudahan Allah pun berikan kemuliaan sampai hari ini. Pulang ke Indonesia, ternyata dicek hilang penyakitnya semua. Hilang demi Allah saya katakan. Ternyata teman yang sehat yang mengantar dia duluan meninggal. Yang ini sehat. Berangkat. Jadi ada orang divonis sehat, fisiknya kuat, belum bisa berangkat. Ada orang sakit malah berangkat. Ada orang dikatakan ini nggak bisa nih, ini mampunya harus kaya nih. Ada uangnya, nggak bisa berangkat. Toh ini banyak punya uang tapi nggak bisa berangkat. Kok bisa pemulung suami istri? Kisah nyata, mulung, nabung. Datang tiba-tiba kepada satu DKM, dikira bawa map untuk minta proposal, bagian dari Idul Adhanya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dikatakan, mohon maaf, kami bukan mau minta bagian daging, tapi tahun ini kami ingin berkurban. Suami istri niatkan untuk mulung, untuk bisa berbagi. Anda bayangkan, mulung untuk berbagi. Ambil, berikan. Allahu Akbar. Viral kisahnya kemudian. Kata penerimanya, ini langsung. Beliau bahkan nulis resonansi pada saat itu di Koran Republikan. Udah lama kisahnya. Lama sekali. Beliau sampaikan, saya lebih berhak memakan daging kamu duluan. Bukan daging orangnya, daging kurbannya maksudnya. Oh, Masya Allah. Viral kisahnya, begitu viral kisahnya menyebar langsung teman-teman yang digerakkan oleh Allah. Rabb semesta alam. Tuan-tuan kecil di dunia itu disentuh hatinya langsung oleh Allah, iuran mereka ONH plus berangkat. Kalau saya mau cerita lebih banyak lagi, bahkan di tempat ini jemaah kita teman-teman sekalian, nanti saya ceritakan saat masuk kepada fikih manasiknya. Itu indah. Nah, jadi apa sebetulnya yang dimaksud dengan istata'a ini? Istata'a itu ada maknanya dan bukan sembarang makna. Ini dibagi dua kata. Saya naikkan ke atas. Bismillah. Istata. Kata ini asalnya memiliki dua bagian. Ista dan ta. Ista gini dan ta. Ta'a ya ta'u. Kata sifatnya atau kata bendanya disebut dengan ta'atun. Ta'ah. Ta'atun, ini kata bendanya, noun. Ini verbnya, ini kata kerja, ini kata bendanya. Ta'ah sifatnya, yang ini kata kerjanya. Ta'a yata'u. Paham? Ata'a yuti'u. Semua berasal dari sini. Ditambah kemudian ista di depannya. Awas, nanti dalam ilmu sharaf nanti setiap penambahan di awal-awal kata akan memberikan makna yang berbeda. Ada derivasi di ilmu sharaf. Awas, bukan cuma kata ganti. Awas, di kata kerja juga ada. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Nanti istaf'ala yastaf'ilu, beda dengan fa'ala yatafa'alu. Ada tafa'ala yatafa'alu, ada fa'ala yufa'ilu. Itu lain maknanya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ta'a diartikan dengan kepatuhan mutlak. Patuh secara mutlak. Tidak ada alasan. Kalau diperintahkan kerjakan, dimintakan tinggalkan, jauhi, tinggalkan. Do it, leave it. Kerjakan, tinggalkan. If'al, la ta'fal. If'al, la taf'al. Itu ta'ah namanya. Dan Anda tidak punya peluang untuk menawar. Salat kata Allah. Boleh nggak besok ya Allah? Tidak. Sekarang. Puasa Ramadan. Ya Allah sekalian aja Masya Allah. Tidak. Sekarang. Dikerjakan. Jauhi ini, tinggalkan. Babi jangan dimakan. Kenapa ya Allah? Tidak usah ditanya. Yang taat itu ketika diperintahkan kerjakan, minta tinggalkan.
Tanpa banyak ditanyakan. Ingat, kalau Allah perintahkan sesuatu Anda belum paham, maka imani dulu, yakini dulu, kerjakan. Dengan Anda meyakini itu, nanti Allah berikan hikmah, pemahaman dari situ. Kalau Anda banyak pertanyakan, ujung-ujungnya Anda nggak akan kerjakan itu. Ya Allah, kenapa warisan 2:1? Wah, diteliti semuanya. Sampai capek, tinta habis banyak dan seterusnya. Ya, tapi ujung-ujungnya Anda malas mengerjakannya. Jadi kalau sudah jelas perintah dikerjakan, lakukan, itu namanya ta'ah. Ketaatan mutlak tidak berlaku kecuali hanya 2 bagian saja. Satu Allah, kedua Rasul. Karena itu kalimat taat di Quran sering disandingkan dengan 2 ini saja. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa may yuti'illaha war rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Jadi kepada Allah taat mutlak, kepada Rasul mutlak. Jadi kalau Nabi sudah katakan kerjakan ini, kerjakan. Tinggalkan ini, tinggalkan. Jangan banyak ditanya. Nanti setelah kalau Anda belum paham dengan itu semua, kerjakan dulu. Kalau sudah paham, alhamdulillah Anda paham hikmahnya. Nanti dengan mengerjakan itu semua, naik status Anda menjadi hamba yang taat. Orang-orang yang taat, patuh mutlak pada perintah Allah dan Rasulnya, itu disiapkan banyak kenikmatan termasuk di akhiratnya. Surganya pun surga spesial. Mereka akan langsung ditempatkan bersama para nabi, semua nabi yang pernah hidup di muka bumi. Orang soleh dan para syuhada. Dalilnya ada di Quran, surah keempat, An-Nisa ayat 69. Ya, paling kanan, pertengahan. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasul, mutlak. Taati aja. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Maka mereka akan ditempatkan bersama orang-orang yang telah diberikan jaminan kenikmatan oleh Allah, minan nabiyyin, dari semua nabi. Di ada anbiya, ada nabiyyin, itu beda. Kalau anbiya beberapa nabi, enggak semua nabi. Makanya surah ke-21 surah Al-Anbiya, enggak semua nabi dikisahkan di situ. Tapi nabiyyin itu semua nabi. Dan keren surganya, luar biasa. Tetangganya nabi semua. Nabi, Anda bisa analisis, Masya Allah. Saya mau bikin target 30 hari kunjungan pada 30 nabi dulu. Hari pertama Nabi Adam, besoknya Nabi Nuh, Masya Allah. Deg-degan, mau ketemu nabi paling ganteng semuka bumi dulu. Ya, Nabi Yusuf misalnya kan, Masya Allah, kunjungan. Luar biasa. Ganteng-ganteng nabi. Saya dulu sinetron ganteng-ganteng serigala. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan puncaknya berdebar. Rindu itu mulai memuncak ketika akan berkunjung ke tempat Nabi Muhammad SAW. Dan tak sadar ternyata beliaulah yang memanggil kita, mengunjungi, menggandeng kita. Tidak pernah kita lihat, tapi kerinduan itu mulai datang. Itu luar biasa. Kalau Anda ingin mendapatinya, maka taat pada Allah dan Rasul itu kuncinya. Itu poinnya. Nanti ada yang lain dari kalangan orang-orang soleh, salihin, dari syuhada, orang-orang syuhada. Kalau nggak ada panggilan perang secara fisik, berarti ta'lim itu syuhada. Nilainya sama dengan Quran surah 9 ayat 122. Di situ disebutkan persamaan antara orang yang berjihad dengan fisik dengan orang berjihad dengan ilmu. Jadi kalau Anda mendapati panggilan taklim, itu jihad Anda di situ. Kalau waktunya luang, datangi. Boleh jadi disitulah waktu Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata vonisnya berlaku pada hari itu. Begitu Anda berangkat, tiba-tiba ya Allah, datang ke majelis ilmu, berwudu, datang dengan ikhlas, begitu salat 2 rakaat, nunggu ustadznya, Masya Allah, Anda nunggu ustadz, ternyata yang datang malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Quran surah 32 ayat 11. Datang, diwafatkan Anda saat sedang dalam menuntut ilmu, maka wafat Anda syahid pada saat itu. Bersama Nabi Anda SAW. Jika Anda bertaubat sebelumnya, jauhi dosa-dosa dan seterusnya. Itu luar biasa. Makanya kita mesti pandai-pandai. Anda mewafatkan, wafat itu kita nggak bisa memilih. Tapi persiapannya bisa kita lakukan. Anda tidak bisa memilih kapan Anda diwafatkan, tapi Anda bisa berikhtiar dalam cara apa Anda wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sering katakan, kalau Anda ingin diwafatkan dalam keadaan yang baik, maka hindari maksiat. Dan saat Anda terfikir mengerjakan maksiat, bayangkan seketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mau ngambil hak orang lain, bayangkan wafat saat itu. Anda diminta korupsi, Anda mau korupsi, bayangkan wafat saat itu. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, kalau kemudian taat itu ingin kita raih, ingin kita mintakan untuk mendapatkan ketaatan itu dalam bentuk keinginan dan usaha untuk mewujudkannya, maka tambahkan ista di depannya. Karena ista dalam bahasa Arab di ilmu sharaf itu memiliki beberapa fungsi. Satu, menunjukkan permintaan, keinginan. Azina, izin, tambah ista, istazana, minta izin. Jelas? Tapi bisa berarti kesungguhan, keseriusan. Hasuna, baik. Istahsana, keinginan untuk sungguh-sungguh menjadi orang baik. Baik.
Taat, istata'a, keinginan untuk menjadi orang yang taat dan sungguh-sungguh mewujudkannya. Jadi kalau kita kaitkan dengan haji, haji itu bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi kalau Anda berhaji, Anda termasuk orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda ingin mewujudkannya, maka berusahalah untuk bisa mendapatkan haji itu. Istata'a itu lebih tepat diartikan berusaha untuk mampu mewujudkan ketaatan kepada Allah. Ketaatannya apa bentuknya? Haji. Kalau kalimat hajinya dipotong, maka bentuk makna paling pendeknya berusaha untuk mampu. Jadi bukan sekedar mampu. Beda antara mampu dengan berusaha untuk mampu. Kalau dikaitkan dengan haji, berusaha untuk mampu berhaji. Anda ini diundang, cuman Anda ini punya usaha nggak untuk memenuhi undangan itu? Nabung bagian dari usaha kita. Berdoa bagian dari usaha kita. Semua amaliyah ketaatan kita kepada Allah, kalau diniatkan itu untuk usaha untuk berhaji, diundang dan terjadi undangan itu. Tapi kalau Anda nggak ada usahanya, mustahil. Makanya istita'ah itu jangan sekedar diartikan mampu, tapi berusaha untuk mampu. Berusaha mewujudkan itu. Itu yang dimaksudkan. Ayo dari segi harta, dari segi yang lain dan sebagainya. Jadi kalau kita punya usaha untuk itu ada nilai di sisi Allah untuk mewujudkan keinginan yang telah Anda lama cita-citakan itu. Paham sampai sini? Itulah sebabnya kenapa banyak orang mendapatkan predikat kaya dalam urusan dunia, karena dia tidak punya usaha mewujudkan haji, maka tidak mendapat undangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Undangannya ada tapi tidak terpenuhi. Ada orang fisiknya kuat tapi tidak bisa mewujudkannya. Kenapa? Karena dia tidak berusaha mewujudkan itu semua. Sekarang pertanyaan terbesarnya, jadi sudah kita urutkan satu-satu. Sekarang pertanyaan terbesarnya, Ustaz, bagaimanakah Al-Quran dan Sunnah membimbing kita untuk melakukan amalan sehingga dianggap berusaha mampu mewujudkan itu? Bahkan hebatnya, nanti ada amalan-amalan yang ketika dikerjakan itu dalam pandangan orang kayaknya nggak bisa nih orang ini haji. Tapi ternyata hukum Allah tidak sama dengan perkiraan manusia. Tiba-tiba berangkat. Spesifik, amalan apakah yang diisyaratkan Al-Quran dan Hadis supaya kita bisa menekuni itu semua agar bisa memiliki kemampuan utama untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan episode yang akan datang. Baik, cukupkan dulu supaya kita pelan-pelan belajarnya. Paham dulu. Hari ini mengerti dulu, begitu Anda pulang, oh mah, ternyata kita diundang haji ya? Iya, kapan Pak berangkat? Itu masalahnya. Ternyata masalahnya bukan di waktunya. Silahkan cek. Demi Allah saya katakan sekarang banyak terjadi. Bapak undangan kapan? 2028. Undangan kapan? 2024. Tiba-tiba besoknya ada berita, Pak siap-siap haji ya, berangkat tahun ini. Loh, kok bisa? Ah, bukan kok bisa. Tanyakan pada diri Anda sedang mengamalkan amalan apa? Boleh jadi masuk dalam turunan-turunan itu. Apa itu amalannya? Episode yang akan datang. Baik, sudah cukup dulu ya. Teman-teman mohon izin karena kami harus segera menuntaskan sesi malam ini. Insya Allah kita berjumpa di pekan berikutnya, kembali ke waktu awal, yaitu Kamis malam Jumat. Ini edisi spesial malam ini. Jumpa pekan depan di Kamis malam Jumat. Dan nanti ada hal yang sangat spesial di pertemuan berikutnya. Kami nanti akan infokan waktu menjelang kemudian ta'limnya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.